auto lover. Jadi kalau kalian mau memilih SUV di antara big SUV dan SUV, kalian bisa CX-8. Bisa milih CX-8 karena kenapa? Kalau CX-5 mungkin hanya 5-seater. Kalau kalian butuh SUV yang lebih besar tetapi tidak terlalu besar seperti CX-9, kalian bisa memilih CX-8. Mazda ingin masuk di kelas yang bener-bener spesial banget, yaitu premium SUV 7-seater, Mazda CX-8. Kalau kita bisa lihat dari segi depannya, sama seperti semua Mazda di tahun ini. Anyway, happy birthday to Mazda, 100 tahun, 1920 ke 2020. Tahun ini Mazda ulang tahun yang ke-100. That's why inovasinya mereka itu semakin perfect dengan pengalaman 100 tahunnya mereka. Kita kembali ke CX-8. CX-8 adalah salah satu SUV 7-seater yang hampir tidak ada kompetitor. Kita lihat desain depannya. Ini sama persis dari CX-5, CX-9, dan CX-8. Desain grillnya itu bener-bener dia mendeliver sesuatu hal yang sama dengan filosofi Kodo design. Dia ingin menampilkan satu motion untuk dari grill depan ini. Kita bisa lihat chrome-nya ini sporty, elegan, dan dinamis. Dengan desain lampu yang sama, parking sensor yang ada 4 titik, dan satu kamera di depannya. Hampir semua teknologinya sama di CX-9, CX-5, dan CX-8. Dengan lips yang berwarna mate, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar mobil adventure, SUV ya, sport utility vehicle. Jadi bisa di mana aja. Kenapa ini matte? Supaya dia bisa dibersihkan ketika kamu jalan ke yang banyak lumpurnya mungkin. That's why ini warnanya matte. Dan parking sensor dan front kamera yang bisa membantu kamu parkir dan untuk membantu dia 360 monitor. Nah, kalau kita bisa lihat nih, titik kecil. Jarang banget ada mobil yang mendesain fog lamp-nya itu kecil banget. Di sini Mazda CX-8 namanya itu fog lamp LED fog lamp dengan titik kecil tetapi mampu menyinari jalan di saat senja terutama. Cukup menarik. Mazda benar-benar memperhatikan every detail sampai hal yang kecil pun seperti ini, fog lamp. Dia memberikan satu fungsi yang benar-benar berfungsi untuk mobilnya sendiri. Nah, kita bisa lihat dari sisi sampingnya. Gila ya, Mazda itu benar-benar bisa mendesain hampir sama semuanya. Dari CX-9 sampai CX-8. Desain dari sampingnya ini dia benar-benar filosofi Kodo design itu. Motion dan gimana ya, dia benar-benar memberikan satu perpaduan warna yang benar-benar bias cahayanya itu kelihatan banget sehingga desainnya ini benar-benar sophisticated. Kita kembali ya, speechless kalau ngomongin desainnya dia. Ini udah memakai ban Toyo dengan ukurannya dia ini 225/55 R19. Sama seperti CX-9. Velgnya ini loh. Gila. Ini filosofi untuk velg berwarna grey itu benar-benar di deliver ke semua mobil Mazda, dari sedan estate, Mazda 6, Mazda 3, Mazda CX-30, semuanya warna grey. Dia ingin memberikan kesan elegan dari segi bodi, dan warna grey di velgnya itu menandakan dia menambahkan kesan sporty. Kalau kalian lihat di sini, desain velgnya pun disamakan dengan gayanya CX-8, dinamis dan sporty. Ini untuk dari sisi sampingnya, ban Toyo dan over fendernya warna black matte. Nggak cuman kesan SUV-nya, tapi ada sisi elegannya juga. Di samping ini, moldingnya diberikan satu garis chrome untuk dia menjelaskan bahwa mobil ini benar-benar elegan. Nah, untuk dari sampingnya ini,
tampak sampingnya ini dia juga ingin menjelaskan desain elegan untuk pilar A, pilar B, dan pilar C tanpa roof rail. Itu bedanya. Jadi kalau di sini juga ada set untuk lampu seinnya, kamera 360, dan sudah immobilizer. Ini nih satu poin yang jarang orang perhatikan. CX-8 hampir semua Mazda itu dia memberikan aksesnya tuh cukup lebar. Jadi hampir 90 derajat. Ini mobil Jepang yang satu-satunya memikirkan akses masuk dan akses keluar dari passenger dan pengendara. Kalau kita bisa lihat dari sisi safety-nya, untuk pengeremannya sudah ventilated disc ban belakang, dan di belakang juga sudah ventilated disc dengan teknologi ABD, ABS, BA, dan pengereman ini bisa bekerja otomatis sesuai dengan bacaan sensor. Jadi ketika Mazda mendetek ada objek yang memungkinkan kamu akan menabrak, pengereman ini akan dikontrol oleh robot komputernya untuk dia berhenti dan kamu tidak akan menabrak objek di depan atau di belakang kamu. Satu teknologi yang hanya dipikirkan oleh mobil Jepang Mazda. Nah, kita bisa lihat dari sisi belakangnya nih. Desain sporty, elegan, itu benar-benar ada di lampunya ini. Dan elegannya itu ada di tambahan chrome ini. Nggak cuman itu, dia mau nambahkan standar defogger, wiper belakang, rear spoiler, dan satu kamera belakang untuk membantu 360-nya dan parkir. Anyway, ini satu kekurangan Mazda di semua mobilnya. Layar. Kualitas dari kamera belakang itu kurang maksimal. Seharusnya Mazda tinggal bekerja sama dengan salah satu vendor mungkin untuk kualitas kamera mungkin, jadi bisa lebih perfect, karena kurang high quality untuk sekelas Mazda ya, sekelas Mazda di harga 600-an ini kurang, kualitasnya kurang banget untuk kelihatan di monitornya. Kita bisa lihat di sini automatic, jadi ada power back door di belakang dengan konfigurasi kursi. Di sini ada untuk pengait 3 kilo, dan di sini juga ada. Di sini ada untuk akses. Di bawahnya ada ban, bukan permanen, hanya ban sementara saja. Dan ini untuk kamu melakukan menambahkan untuk bagasi rata dengan lantai seperti ini. Nah, ketika ini ruangan bisa menjadi luas dan kamu bisa membawa barang lebih banyak lagi. Power back door cukup cepat untuk power back door-nya. Kalau hujan, jadi bisa kita lihat. Nah, kita akan coba untuk kap mesinnya dia. Dengan power 2500 normal aspirated, ini adalah mesin yang dipakai oleh CX-5. Dia sama persis. Nah, ini dengan powernya kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini bahwa CX-8 pengen mendeliver satu hal yang benar-benar powerful.
gokil juga. Untuk keterangannya kalian bisa lihat ya, lumayan besar power dan torsinya. Nah, kita sekarang ada di driver. Again, dia ini ya, tinggi saya 168. Ketika kamu masuk, Mazda itu khas banget dengan harus gini ya. Nah, ini kursinya ketinggian, ini kita susun, kita nyalakan ke bawah. Nah, posisinya sama, lingkar setirnya Mazda CX-9 dan CX-8 ini kurang lebih semuanya sama. Jadi di sini ada cruise control, adaptif dan adaptif kalau yang di CX-8. Dan ini ada menerima telepon, matikan telepon. Untuk cluster-clusternya kita bisa lihat di sini. Wow, keren. Soft touch, dan ada satu dia akan membiaskan speedometer di depan kamu. Jadi kalau kamu nyetir, kamu bisa tetap fokus pada kecepatan dan indikator yang ada di depan sini. Gedenya sudah soft touch juga, amazing sih. Untuk di CX-8 di sini ada iStop off. Ketika kamu berhenti, untuk kamu menghemat bahan bakar, di sini ada iStop off, bisa kamu nyalakan, bisa kamu matikan. Ada untuk stability control, ada untuk camera view, ada untuk parkir sonar, dan di sini bisa untuk akses bagasi belakang. Nggak lupa speakernya Bose. Jadi emang bener-bener Mazda memperhatikan semuanya, dari duduk, visual, sampai dengan semua indera dijaga sama dia untuk bisa kita bener-bener nggak cuman dari mata yang kita lihat, dari segi desain, dari segi fungsi, dari segi kita merasakan duduk, dari kita merasakan nyetir, semua dipikirkan oleh Mazda. Ini yang gue bilang, Mazda sangat memikirkan every detail dari produk ini. Untuk yang di konsol tengahnya kita bisa lihat ada parking elektrik, auto hold, untuk mode berkendara ada sport, dan untuk pengendara audio bisa dari tengah sini dengan monitor di tengah. Cukup oke. Ini soft touch semuanya. Untuk kualitas kulitnya ini Nappa leather, electric seat dengan memory seat ada 2. Untuk di bagian door trimnya ada power window, central lock, dan electric mirror control. Untuk lampunya LED white tanpa sunroof. Sebenarnya CX-8 ini didesain untuk eksekutif muda yang mobile, yang dia bisa bawa sendiri atau dia pakai supir. Bahkan untuk keluarga muda, untuk pengusaha muda yang baru punya anak kecil 2 mungkin, CX-8 ini memang ditujukan buat mereka. Fun to drive, konsol di tengah dengan ada charger USB 2 ampere. Sayang, seharusnya udah bisa Type C. Cup holder di sebelah kiri ada 2, di sebelah kiri. Driver di sebelah kanan, lumayan juga nih untuk kompartemennya. Oke, very good. Kalau kita bisa cek lagi, di sini sisi baris keduanya ini bener-bener gokil banget. Ini semi captain seat. Dia didesain untuk hanya 2 passenger dan bisa bersantai. Ini bener-bener asik sih nih. Cup holder dan ada heater untuk kedua passenger di bagian belakang. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seater. Oke, dan kamu di sini ada 3 AC, ada triple zone, ada di bagian depan, sebelah kiri, sebelah kanan, itu bisa berbeda. Dan di belakang juga bisa menyesuaikan suhu yang kamu mau untuk suhu yang di belakang. Di sini ada kontrolnya, ada auto, naik turun suhu, kamu bisa milih yang kaki atau yang depan, power, dan naik turun kipasnya. Asik banget ya CX-8. Akses ketiganya cukup enak. Tadi kita udah coba bahwa akses ketiganya ini benar-benar kompatibel banget untuk orang dewasa.